Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Saudara, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah di mana seorang anak pernah merasa bahwa temannya itu aneh. Temannya itu tidak seperti teman-teman yang lain yang niat untuk pergi ke sekolah. Ia selalu melihat seorang teman ini mengantuk di sekolah. Tidak ada semangat, tidak seperti teman-teman yang lain yang bersemangat dan antusias untuk bermain bersama di jam istirahat. Dia lebih memilih untuk duduk di bangkunya dan memakai waktu itu untuk tidur. Demikian juga pada saat sepanjang jam pelajaran dia selalu tampak seperti seorang yang tidak konsentrasi di situ. Dia berkata kepada orang tuanya, "Aku punya teman yang aneh, gak niat sekolah." Lalu orang tuanya mengatakan kepada anak ini, "Coba kamu menjadi temannya. Coba kamu tahu dan kenali lebih banyak tentang kehidupannya." Dengan rasa penasaran, anak ini membuka diri untuk berkomunikasi, untuk berteman lebih dekat dengan satu teman yang dianggapnya aneh itu. Sampai ia pergi ke rumahnya, sampai ia ingin melakukan sesuatu yang ia lakukan, temannya ini lakukan sehari-hari. Ia ingin mengalami apa yang dialami bersama oleh temannya itu. Di situ dia baru tahu bahwa ternyata teman yang selama ini dia anggap aneh, dia anggap tidak seperti yang lainnya, ternyata ia memiliki sebuah beban yang begitu besar. Sepulang dari sekolah, ia harus membantu pekerjaan orang tuanya dengan pekerjaan yang melibatkan fisiknya untuk bekerja keras sampai capek, sampai menjelang malam. Bagaimana ia memiliki waktu istirahat, bagaimana ia punya waktu untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia harus membantu terus orang tuanya karena ada beban-beban keluarga yang harus ditanggung bersama-sama, bersama juga dengan dia dan 3 orang adiknya. Saudara, melihat perjuangan dari teman itu, anak ini pulang kembali dan mengatakan kepada orang tuanya, "Ternyata temanku itu hebat sekali, dia luar biasa. Mungkin aku pun tidak sanggup kalau aku harus seperti dia." Saudara, perhatikan ada yang berubah dari yang memandang sebagai sosok yang aneh, tidak asik, tidak sewajarnya seperti itu, sampai pada sebuah kekaguman karena ia mencoba mengenal lebih dalam, menyelami dan mengalami sesuatu bersama-sama. Saudara-saudara, itu pengalaman kita terhadap sesama. Kita bisa salah paham, kita bisa salah mengerti ketika kita belum mengenal lebih dalam orang tersebut. Bagaimana dengan pengenalan kita akan Tuhan? Pernahkah kita salah paham terhadap Tuhan? Kita menilai Tuhan berlaku tidak adil kepada kita. Kita menilai Tuhan tidak menyayangi kita, tidak menjawab doa-doa kita. Tetapi mungkinkah kita yang belum mendekat dan menyelam lebih dalam di dalam kehendak Tuhan, mencoba memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dalam kebenaran firman Tuhan, sudut pandang iman? Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami saat-saat yang sulit di dalam kehidupan ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita bertanya kepada Tuhan? Kalau kita punya iman, kalau kita percaya Tuhan baik, masih bolehkah kita bertanya kepada Tuhan? Saya akan bacakan satu bagian dari Mazmur 25 ayat yang keempat dan 5. Ini adalah seruan dari pemazmur yang mengatakan demikian. "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari." Saudara-saudara, bolehkah bertanya kepada Tuhan?
Seruan ini seolah pemazmur ingin mengatakan, Tuhan, apa sih rencana Tuhan untuk langkahku ke depan? Beritahu aku Tuhan, aku pengen tahu. Boleh ya bertanya. Tetapi ada satu syarat penting ketika kita membawa pertanyaan dan pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Yaitu ketika itu semua disertai dengan hati yang mau diajar dan belajar. Dalam ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dia pengen tahu seperti apa rencana Tuhan, tapi dia juga memberi dirinya untuk dibawa Tuhan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Menyelam lebih dalam rencananya, lebih dekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita membawa segala persoalan, bahkan tanda tanya dalam hati kita, terbuka sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, boleh. Tetapi bukan semata-mata untuk mencari pemuasan atas keingintahuan kita saja. Bukan semata-mata ingin menyaingi hikmatnya Tuhan supaya kita tahu segalanya. Tapi dengan hati yang mau diajar dan belajar untuk bisa mengerti lebih dalam akan rencana Tuhan. Kalau kita masih mengingat tokoh Ayub, dalam segala perjuangan imannya yang tidak mudah, dengan semua kehilangan yang dia alami, dia datang kepada Tuhan dengan begitu banyak pertanyaan, dengan begitu banyak argumen yang ia rasa, ia yakin benar. Dia datang kepada Tuhan dengan itu semua. Tapi kita melihat pada diri Ayub juga hati yang mau belajar dan diajar. Sehingga ketika Tuhan menjawabnya bertubi-tubi, di situ juga Ayub tunduk di hadapan Tuhan dan dia mencoba mengerti. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mencari tahu akan segala pekerjaan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, disertai dengan hati yang terbuka untuk belajar dan diajar? Meskipun hari ini kita belum tahu, meskipun besok kita juga masih belum tahu, tetapi hati yang mau terus belajar dan diajar itu kiranya selalu ada pada kita dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita diajar oleh Tuhan, saudara-saudara, itu menjadi satu kerinduan yang sangat berharga. Pemazmur mengatakan, Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ada sebuah kerinduan untuk selalu berjumpa dan bercakap-cakap dan merasakan kehadiran Tuhan. Lalu kalau kita boleh membandingkan juga dengan Mazmur 62 misalnya, ayat yang kedua, pemazmur juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada bagian yang lain, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pengharapanku. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan untuk menyelami rencana-rencana Tuhan yang tidak selalu mudah untuk kita mengerti, di situ akan ada ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ini bukan tenang karena semua pertanyaan kita sudah terjawab, bukan tenang karena sudah tidak ada lagi masalah, tapi tenang karena kita tahu dengan siapa kita mengatasi semuanya itu. Masalah masih bisa ada, perjuangan masih bisa belum berakhir, tapi ketenangan ini menunjukkan anugerah Allah berupa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekalipun jalan hidup belum mudah, tapi kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dengan damainya yang melingkupi kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, jangan lupa, datanglah dengan hati yang terbuka untuk selalu mau diajar dan belajar. Di sanalah Tuhan membentuk kehidupan kita untuk semakin memahami rencana-rencana indahnya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.